Bismillahirrahmanirrahim. Tabi pun tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali seperti biasanya dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan pagi hari ini 8 Juli 2021, tidak lupa kita mendoakan teman-teman kita, kenalan kita, orang-orang tua kita, ponakan dan semuanya yang sedang mendapatkan cobaan berupa sakit, ya semoga segera disembuhkan oleh Yang Kuasa dan diberikan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan. Dan kita yang masih sehat, ya mudah-mudahan dapat bersyukur, memanfaatkan kesehatan yang ada untuk melakukan kebaikan. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang searching. Ini perlu kita perdalam kembali, ya, untuk lebih memperjelas implementasi dari materi yang sebelumnya, ya, yaitu tentang membaca atau menampilkan isi suatu tabel dari database. Kemudian yang kedua, memang kita dalam aplikasinya nanti, ya, akan bertemu dengan model-model searching, ya, yang barangkali kalau untuk yang baru-baru belajar, ketika diminta membuat program, ya, yang berkaitan dengan pencarian, mungkin akan berpikir gimana caranya, ya, padahal sebenarnya searching itu intinya adalah membaca data hanya ditambahkan dengan kata where, ya. Jadi intinya itu. Nah, sebenarnya materi yang berkaitan dengan searching ini sudah kita bahas, ya, secara tidak langsung di dalam materi-materi sebelumnya, ya. Misalkan ketika kita membuat program untuk hapus data, ya. Ya, ketika menghapus data ini kan datanya tidak langsung dihapus, gitu ya. Tapi mengapa tidak langsung dihapus? Ya karena kita hanya bisa menghapus data yang ada, ya. Nah, berarti kan sebelum menghapus dicari dulu datanya ada atau tidak, ya. Kalau ada ditampilkan, ya. Kalau tidak ada dibilang data yang akan dihapus tidak ada. Jadi di sini ada proses pencarian. Kemudian di dalam edit data, ya, ini juga sama, ya, sebenarnya sebelum datanya supaya bisa mengedit, ya, maka data dicari dulu, ya. Kalau ketemu maka data yang ada disimpan ke dalam variabel itu, kemudian dimasukkan di dalam form value dari edit data, ya. Hapus, edit, kemudian apalagi, ya, ya. Ya ini materi-materi yang sebelumnya, ya. Kemudian ketika kita nanti suatu saat misalkan membuat rekapitulasi data,
eh, ya kalau kita nanti melihat detailnya rekapitulasi data ini ada yang memang harus membuat script sendiri, ada juga yang bisa melalui query ya. Kalau yang membuat script sendiri di dalam rekapnya ya ada proses pencarian ya. Kemudian ketika membuat login misalkan ya, di dalam login ini ada juga proses mencari data ya. Nah, jadi ini beberapa hal gitu ya yang terkait dengan mengapa kita memperdalam kembali ya secara khusus tentang searching ya. Nah, saya tuliskan kembali bahwa searching ini adalah intinya adalah membaca tabel ya, tapi dalam query-nya ini ditambahkan kata kunci where ya. Ya, jadi ini tentang proses searching itu sendiri ya, seperti ini ya. Ya, mudah-mudahan dengan pengantar ini kita tidak merasa bahwa searching ini merupakan sesuatu yang baru atau dianggap sulit misalkan ya. Ya baik, kita akan mulai mencoba membuat program untuk searching ini ya. Mungkin kita akan memulai dari kita membuat satu form ya, form misalkan kita akan mencari menurut potongan nama gitu ya. Ya, kita membuat form seperti ini. Jadi sekarang kita menggunakan text editor ya. Karena ini hanya form biasa, jadi kita bisa supaya praktis kita tuliskan dalam format HTML saja ya. Form metode ya, karena form dia metodenya post ya, action akan lari kemana, misalkan ini actionnya adalah ke tampilkan hasil cari. Kalau yang hasil cari ini harus merupakan file PHP ya, karena di dalamnya ada koneksi ke database dan ada suatu proses ya. Ini ya, form ini berarti menampilkan tulisan ya, potongan nama ya. Kemudian ini berarti adalah input type text ya. Kemudian name ini adalah nama variabelnya, misalkan kita kasih nama potongan nama ya. Kalau dianggap cukup seperti ini kemudian ganti baris, kita kasih BR ya,
Selanjutnya form diakhiri dengan input type submit ya, input type submit, value-nya Sari misalkan. Ya, seperti ini kita simpan ya. Kemudian berarti kita membuat satu file lagi ya yang bernama tampilkan hasil Sari ya. Kita membuat ini dulu saja, jadi ini kita ganti hasil pencarian, kita kasih H1 ya, biar agak besar tampilannya ya. Cukup seperti ini dulu, hanya untuk mengetes linknya sudah benar atau belum ya. Kemudian kita buka browser ya. Iya, ini hasilnya seperti ini. Ya, masukkan potongan nama. Kalau misalkan mau dikasih kotak ya, berarti kita ini kita taruh dalam tabel border dengan 1 ya. Tabel hanya terdiri dari satu baris dan satu kolom ya. Jadi ini TR, kemudian DD ya. Ini kita pindah. Kita lihat hasilnya apakah ada ya. Jadi ini sekarang ada ada kotaknya ya. Ya nanti dirapikan saja kalau mau dirapikan. Kalau saya klik cari, maka dia akan kembali akan ke link tampilkan hasil cari. Ya, berarti sekarang kita membuat hasil pencarian ya. Nah, hasil pencarian ini sebenarnya sama dengan membaca data ya, hanya query-nya ditambahkan dengan where ya. Ya, ini pertama membuat koneksi ya. Koneksi ini ya mungkin ada beberapa versi ya, tapi kalau saya di koneksi ini di parameternya ada 4 ya. Yang pertama adalah alamat web database server, kemudian username, password, dan langsung disebutkan nama database-nya. Kemudian kita membuat query ya, query sama dengan yang mau kita tampilkan apa ya. Ini saya lupa tabel apa nama kolom-kolomnya, tapi ya nggak apa-apa, kita coba saja. Jadi select nama lengkap, alamat, from manusia ya, where, karena ini potongan nama berarti ini adalah nama lengkap, like, persen, kemudian potongan nama ya,
ya barangkali kita coba dulu ya, kita coba dulu di dalam MariaDB ya. Jadi saya ini pindah dulu ke SAM8 ya, MySQL, kemudian bin MySQL min u root min p. Ya, saya menyarankan untuk ya menggunakan konsol ya, jangan menggunakan PHP MyAdmin ya. So databases ya, di sini ada latihan, kita use latihan. Kita kasih select nama lengkap, alamat, from manusia. Ya, hasilnya seperti ini. Ini adalah membaca data biasa ya. Nah, kemudian kalau mencari itu select ditambahkan dengan where ya. Jadi misalkan menampilkan bentar ya. Menampilkan nama yang ada kata Rina misalkan. Jadi ini tinggal ditambahkan dengan where nama lengkap like persen Rina persen seperti ini. Ya. Jadi select nama lengkap, alamat, from manusia, where nama lengkap, like, persen, Rina, like ya. Tinggal nanti Rina ini diganti dengan variabel ya kalau di dalam pemrograman PHP ya. Ini ketemu ya. Jadi kalau misalkan yang namanya mengandung huruf I ya, berarti ini like persen I persen ya, ini menampilkan yang namanya ada huruf I ya, berarti query-nya sudah benar. Membuat query mungkin ini saya tuliskan dulu ya. Ini membuat koneksi, ini adalah membuat query ya. Kemudian query-nya kita jalankan ya, berarti ini menjalankan query dan menyimpan hasilnya ya. Misalkan hasil query sama dengan MySQL i query ya. Ini parameternya adalah koneksi dan query. Kemudian hasil query ini ditaruh di dalam looping while ya, dan dipotong-potong menggunakan MySQL i pack array ya. Ya sebenarnya banyak pilihan, kalau saya biasanya seperti ini ya. Jadi ini adalah while misalkan hasil ya sama dengan MySQL fact array dari hasil
query-nya. Hasil berarti ini adalah hasil query. Mungkin kita tes dulu saja ya di sini. Nah, berarti hasil pembacaan dari tabel ini disimpan dalam variabel namanya hasil ya, yang ada di sebelah kiri dari MySQL fact. Ya, jadi ini berarti adalah hasil, kemudian ini nama lengkap ya. Ya sementara ini aja karena untuk hanya sekedar mengecek. Kita buka browser kembali ya. Misalkan ini kita isi dengan i ya. Ya ternyata ya, kalau yang warning ini bisa diabaikan saja. Ini kita kasih BR ya, biar enak melihat hasilnya. Dua puluh dua kurang koma atau strip, apa yang salahnya? Ya, mungkin kita coba seperti ini aja. Ini ditambah dengan iya. Kelihatannya benar ya, kelihatannya ya. Sekarang kita coba kalau ini Rina misalkan ya. Kalau Rina harusnya yang keluar hanya satu data ya, tapi ini ternyata keluar semuanya ya. Kalau ini kita isi dengan i ya, mesinnya ada 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ini juga 9 ya, jadi ini sebenarnya kan masih salah ya. Nah, apa sih yang menjadi masalah ya? Kita ingat kembali, ini dari form ke-1 ya, kemudian ini pindah ke form kedua ya. Dari form 1 ke form kedua ini membawa variabel yang namanya adalah potongan nama ya. Kenapa potongan nama? Karena di sini ada name ya, name potongan nama ya. Ya, ini kita tes dulu saja ya. Apakah potongan namanya sesuai? Ya. Yang paling mudah adalah dites dulu ya. Ini kita refresh ya. Ini saya masukkan Dwi ya. Ya, ternyata potongan namanya ini masih kosong ya. Sebentar, mungkin ini biar ini tidak terlalu mengganggu. Kita
warningnya kita matikan saja. Jadi di PHP ini display errornya kita off kan. Ya, ini kita kadang-kadang harus di on kan, kadang-kadang juga harus di off kan ya, tergantung sikonnya. Ya, jadi ini potongan namanya diisi dengan Dwi, tetapi di halaman berikutnya ternyata ini kosong. Ya. Nah, kenapa demikian? Ya, karena kita lupa ya. Jadi potongan nama ini kan diambil dari halaman sebelumnya. Ya. Nah, berarti ini potongan nama harus kita ambil dulu dari halaman yang sebelumnya. Ya, seperti ini. Jadi potongan nama ini adalah diambil dengan metode post dari halaman yang sebelumnya. Ya. Ya, sekarang kita tes ya, masih salah. Potongan nama dolar pos, potongan nama ya. Home cari name, ini potongan sepertinya sudah benar ya. Potongan info type text name, potongan nama form. Metodenya kelebihan apa ya? Ya, metodenya kelebihan huruf E ya. Jadi ini metode post ya. Sekarang ini potongan jadi kalau saya isi potongan nama ini Dwi ya. Di halaman berikutnya ini potongan nama sudah ada isinya, dan hasilnya ini kan hanya satu data ya. Kalau ini saya isi Rina misalkan ya, ini potongan namanya ya, kemudian ini datanya sudah benar ya. Sekarang berarti tinggal kita rapikan ya, supaya rapi ini dibuat di dalam suatu tabel ya. Nah, jadi saya menulisnya di mana ya, di sini ya, misalkan ini membuat tabel HTML. Tabel border dengan 1 misalkan. Kemudian ini penutupnya kita buat judul baris baru dulu ya, berarti ini adalah baris baru TR ya. Di dalam TR ini kita buat judul ya, kalau judul yang mudah menggunakan tabel header ya. Jadi misalkan nomor
kemudian nama dan alamat. Ya, karena ada variabel nomor, jadi kita membuat variabel nomor ya, harga awal nomor urut, misalkan nomor sama dengan 1. Nah, ini berarti kita menampilkannya dalam bentuk tabel ya. Ya, kalau tabel ini berarti TR ya. Ini ya terpaksa dihapus dulu ya. Kita buat penutupnya /TR ya. Kemudian isinya berarti ini dalam TD ya, tabel data. Ini tidak perlu BR, ini berarti ini adalah /TD. Ini nulisnya harus hati-hati ya, kalau salah nanti hasilnya tidak sesuai harapan. Ini bisa kita salin ya. Yang ini pertama adalah nomor, ini yang berikutnya berarti alamat ya. Kemudian nomornya bisa nggak seperti ini ya, kita coba saja. Ini kita rekam ya, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa ya. Kalau mau dirapikan, misalkan angka biasanya rata kanan, jadi ini kita align sama dengan right. Ya, yang potongan nama karena tadi untuk pancingan saja ya, sekarang tidak digunakan lagi. Ini bisa kalau hasilnya sudah benar ya, bisa di remark ya. Kalau ini kita isi dengan I ya, harusnya kan banyak ya. Kalau diisi dengan Dwi misalkan ya, jadi ini pencariannya hanya menggunakan potongan nama ya. Ya. Gimana kalau mencarinya bisa pakai potongan nama atau alamat ya? Ya berarti variabelnya ya, mungkin variabelnya diganti ya biar mencerminkan isinya. Ini misalkan potongan aja, ini potongan. Kita rekam dulu biar nggak lupa. Ini juga potongan ya. Nah, berarti query-nya ditambahkan dengan or ya, karena dia boleh potongan nama, boleh potongan alamat ya. Berarti where nama lengkap like ini ya. Ini kita kasih kurung ya, kurung ya. Kita coba ya, or ini alamat like potongan ya, persen dollar potongan persen
ketik kemudian kurung tutup ya. Jadi dia boleh mengisi pakai potongan nama atau potongan alamat ya. Ini juga diganti, berarti jangan potongan nama ya, tapi ganti apa ya, istilahnya nggak tahu nih tepat atau tidak ya, kata pencarian misalkan kita rekam, misalkan diisi dengan senang ya. Ya, maka ini adalah yang alamatnya ada senang ya. Kalau saya isi dengan misalkan huruf A ya, huruf A ya, berarti ini yang namanya ada huruf A atau alamatnya ada huruf A ya. Ya, jadi ini bisa ya, jadi mencarinya menurut potongan nama atau potongan alamat ya, tinggal query-nya yang ditambahkan ya. Jadi ini gambaran ya bagaimana pencarian ya. Jadi pencarian itu sebenarnya sama dengan menampilkan data, hanya query-nya ditambahkan dengan kata where ya. Ya, ini ya, nanti setelah ini kita akan mencoba membuat untuk login ya, tapi loginnya mungkin belum sampai session ya, hanya mencari username dan passwordnya ya. Kalau username passwordnya ketemu ya, maka akan ditampilkan berhasil login ya, seperti itu saja ya. Jadi ini ya, kita sudah bisa membuat program untuk melakukan pencarian ya, mencari berdasarkan apa ya, potongan nama atau potongan alamat ya. Ya, mungkin saya ulang kembali. Jadi kenapa sih kita membahas tentang pencarian ya, karena nanti ketika kita membuat rekapitulasi data ya, rekapitulasi data ini ada yang bisa langsung pakai query, ada yang kita harus membuat script sendiri ya. Nah, kalau yang kita membuat script sendiri, maka di dalamnya ada proses pencarian ya. Kemudian melakukan login misalkan ya. Nah, melakukan login ini juga kita intinya mencari data ya, mencari data, tapi kata kuncinya apa? Kata kuncinya user dan password ya. Nah, kalau yang tadi itu kata kuncinya adalah nama atau alamat ya. Nah, karena atau berarti kan query-nya pakai or ya. Nah, kalau nanti login kata kuncinya user dan password, berarti menggunakan and bukan or ya. Saya kira ini saja pembicaraan kita tentang salah satu model searching ya. Saya katakan salah satu karena ya nanti banyak model yang lain juga ya. Kemudian ya nanti buat teman-teman yang mau ini ya, mempelajari contoh-contoh programnya ya, mudah-mudahan nanti bisa dilihat-lihat ya di GitHub ya, dengan alamat ini.
Mudah-mudahan nanti bisa bisa dilihat-lihat di sana untuk dipelajari dan dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih, sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya nanti ya. Kita akan membahas tentang bagaimana pencarian di dalam login ya, tapi belum sampai ke dalam bahasan tentang session ya, supaya fokus kita masih tentang searching atau pencarian. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Salam sehat, salam ngoding. Kita motonya titik koma aja diperhatiin. Terima kasih semuanya, sampai bertemu kembali di lain kesempatan.